Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umir dun wa waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Kasana Pagi dengan judul Mewaspadai Fitnah. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, sudah menjadi fitrah manusia jika mengalami atau tertimpa suatu musibah, maka dia akan berusaha menyelamatkan diri dengan segala cara mungkin yang dilakukan. Namun ada juga sebagian yang pasrah, berputus asa dan tidak mau mencari jalan keluar. Akhirnya kebiasaan menjadi pangkasnya. Ada juga yang tidak menyadari dirinya sedang dalam musibah, sehingga tidak bergerak untuk mencari solusi, akhirnya menyesal pun terelakkan. Pada saat ini banyak sekali bahaya yang mengintai kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tentang fitnah akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang penuh kasih sayang kepada umatnya tidak hanya memberitahukan tentang fitnah ini saja, tapi juga memberitahukan solusi. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditawar-tawar, kalau tidak kesengsaraan mesti akan menimpa. Allah Azza wa Jalla berfirman, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpun pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Robku, mengapa engkau menghimpunku aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Surah At-Taha ayat 123 sampai 126. Kini fitnah-fitnah itu sudah banyak sekali di sekitar kita. Siapa yang menerkam, siapa saja yang lalai. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa waspada dan menjaga diri. Di antaranya ujian-ujian itu adalah ujian harta. Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitrahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Habbah dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bukan kekafiran yang saya khawatirkan atas kalian, namun saya khawatirkan adalah kalian diberi kemakmuran dunia sebagaimana pernah diberikan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka, sehingga akhirnya dunia menyebabkan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, harta itu ujian dari semua sisi, dimulai dari mengumpulkan dan mengembangkannya. Kesibukan ini sering melalaikan seorang dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah kegemaran menumpuk harta yang tidak pernah bisa mencapai titik klimaks, diperparah lagi dengan perilaku menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi. Harta juga menjadi fitnah atau musibah bagi yang punya. Saat harta dibelanjakan di jajan yang tidak dibenarkan syariat atau enggan mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban, akibatnya berbagai keburukan bermunculan akibat harta. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang suatu masa saat itu manusia tidak lagi peduli dengan cara apa dia menghasilkan harta, apakah dari sesuatu yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, di antaranya ujian yang juga dapat pada hari itu yaitu keburukan yang datang melalui media elektronik, media cetak. Karya tulisan menyesatkan, foto dan gambar wanita dengan dandanan seronok, nyanyian pembangkit nafsu syahwat, pentas yang sering membuat suatu keburukan menjadi tidak jelas bahwa membalikan fakta. Yang buruk dianggap bagus dan indah, semuanya ada di media. Terkadang suatu yang tidak pantas ikut serta ditayangkan serta cara mencuri atau aksi kriminal lainnya. Semua keburukan ini ditayangkan di berbagai channel TV, baik dalam maupun luar negeri dengan mudah bisa diakses lewat internet. Sehingga betapa sedih hati dan tercabiknya hati kita ketika mendengar berbagai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para pelajar yang hanya di antara mereka sangat muda belia dan seakan tidak dapat dipercaya kalau dia melakukan kriminalitas yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Sebagian orang, nauzubillah, merasa tidak cukup dengan berbagai keburukan di atas, dia menambahkannya dengan membeli atau menyewa kaset CD film porno yang sangat tidak layak lalu diputar di tengah keluarganya. Tidakkah dia tahu keburukan di sekitarnya sudah begitu banyak meski dia tidak menghendaki keburukan itu datang ke rumahnya? Atau dia merasa keburukan itu belum lengkap? Nauzubillah. Di manakah rasa cemburu itu dicampakkan? Tidakkah para penyebar keburukan ini takut ketika mereka dimintai pertanggungjawaban atas beragam keburukan yang diakibatkan keburukannya? Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semua untuk tetap istiqomah di jalan yang telah ditetapkan syariat. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan berkenan di hati kalian semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya. Oleh karenanya saya atas nama Sukmawati, utusan dari Remaja Musola Al-Ikhlas Kayu Merah Kota Ternate, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima DMI Malut yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Khazanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Malut akan semakin eksis ke depan dan berkarya dan menampilkan calon dai dan daya muda Maluku Utara yang istiqomah dan menebarkan kebaikan. Akhirnya saya ucapkan waqafa billahi sayyida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.